Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmonika dari kelas PTIKE. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aspek hasil belajar. Jejak pendidikan menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan 1956. Aspek hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar, dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan hal yang abstrak, yakni yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental atau otak. Domain ranah kognitif ini terdiri atas yang pertama, pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau metode. Yang kedua, pemahaman, mencangkup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari. Yang ketiga, penerapan, mencangkup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, siswa menerapkan apa yang dipahami. Yang keempat, analisis, mencangkup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Yang kelima, sintesis, mencangkup kemampuan membantu suatu pola baru. Misalnya, kemampuan siswa dapat menerapkan cepat menghafal Al-Quran. Yang keenam, evaluasi, mencangkup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif adalah internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batinnya yang terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Hasil belajar efektif dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu yang pertama, penerimaan yang mencangkup tentang hal tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut, misalnya kemampuan untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh guru mata pelajaran Quran hadis. Yang kedua, partisipasi yang mencangkup kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan, misalnya siswa tidak mencontek waktu ujian berlangsung sehingga meskipun tidak ada pengawas. Yang selanjutnya, penilaian dan penentuan sikap yang mencangkup penerimaan pendapat orang lain. Yang keempat, organisasi yang mencangkup kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup, misalnya menempatkan nilai ajaran Islam sebagai pedoman dan bertindak sesuai dengan aturan Quran hadis. Yang kelima, pembentukan pola hidup yang mencangkup kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Misalnya, siswa dapat mempertimbangkan dan melanjutkan tindakan yang positif. Selanjutnya, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan, skill, dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif, yaitu yang pertama, persepsi mencangkup memilih-milih atau mendiskriminasikan hal-hal yang khas dan menyadari adanya perbedaan khas tersebut. Yang kedua, kesiapan yang mencangkup kemampuan menempatkan diri dalam keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Kemampuan ini mencangkup jasmani dan rohani. Yang ketiga, gerakan terbimbing mencangkup kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh atau gerakan peniruan.
Yang keempat, gerakan terbiasa, mencangkup kemampuan melakukan gerakan-gerakan tanpa contoh. Yang kelima, gerakan kompleks, yang mencangkup kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar dan tepat. Yang keenam, penyesuaian pola gerakan yang mencangkup kemampuan menyesuaikan gerak-gerik dengan persyaratan yang berlaku, misalnya kemampuan baca Al-Quran dengan tajwid. Yang ketujuh, kreativitas mencangkup kemampuan melahirkan pola gerak-gerik yang baru atas dasar prakarsa sendiri, misalnya kemampuan membuat kreasi lagu mengaji. Itulah tadi penjelasan tentang aspek hasil belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.